kenapa tidak bisa dipertahankan. Dan kalau memang itu sudah menjadi perubahan zaman, ya janganlah istilahnya jangan terlalu drastis lah begitu kan. Kita yang dulunya sering juara, tahu-tahu generasi, malah kalau ditengok dari generasi sekarang daripada dibandingkan dengan generasi kami dulu, itu jauh. Kita ini pernah punya nama dulu. Jadi yang saya sangat kecewa, betul-betul kecewa saya. Sekalipun begitu kami pensiun, sampai sekarang tidak pernah ada. Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi bersama saya Devi Aulia di Studio MA. Tema hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai olahraga nih sahabat. Dan tamu kita hari ini adalah salah seorang pemain sepak bola legenda dari Pulau Kecil. Langsung saja kita sapa beliau Om Kamarudin atau yang lebih dikenal dengan Om Kama. Assalamualaikum Om, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah. Kapan terakhir bermain sepak bola nih Om? Kalau untuk di Pulau Kecil atau di mana? Di Untuk di Pulau keseluruhan. Kecil, Iya, keseluruhan. iya, Kalau keseluruhan. keseluruhan 2010. 2010 Iya. berarti udah lama sekali Udah ya Om. lama. Apa nama klub sepak bola Pulau Kecil yang dulu sering meraih gelar juara Om? Kalau untuk umum, yaitu tetap Pulau Kecil. Pulau Nah, Kecil. cuman kalau untuk per klub gitu kan, Mm-mm. kalau per klub itu Flamingo. Flamingo. Ya, yang terakhir kami bela gitu kan di Pulau Kecil ini. Berapa kali meraih juara Om? Kalau untuk juara, seingat saya dari tahun 93 sampai 2002 itu ada 8 kali. 8 kali Iya, juara ya Om. 8 kali. Ya. Dari Kecamatan Reteh sampai Sungai Batang, klub mana yang menjadi lawan berat dari klub Flamingo Om? Kalau klub yang terberat dulu itu awalnya kalau dari tahun 93 itu ada klub di Pulau Kijang namanya Brades. Brades Nah, ya. itulah musuh bebuyutan untuk Pulau Kecil. Oke Om. Dan seterusnya timbul klub-klub yang lain macam Mugomulyo, kan udah termasuk lumayan itu Benteng, masuk juga Bina Muda. Berarti saling bersaing ya Nah, Om. ya betul. Masih ingat nggak Om rekan-rekan klub dari Flamingo Om? Kalau ya alhamdulillah sampai sekarang yang masih ingat. Masih ingat. Ya. Bisa disebutkan nama rekan-rekannya Om? Kalau untuk rekan-rekan ya mungkin yang saya ingat masih bisa. Masih Karena kalau untuk itu kan masih putra asli di sini. Yang pertama kapten kesebelasannya lah kan gitu ya. Itu sekarang dia jadi kepala desa, Muhammad Pawit. Muhammad Pawit. Nah, itu untuk pemain bawah. Yang kedua si Amir. Yang ketiga Anto. Yang keempat Arifudin. Yang kelima Edi. Yang keenam Samsudin. Itu ya tinggal Acok gitu panggilannya ya, Acok. Dan itu Robert. Robert itu ada panggilannya lagi Endut. Nah, baru Samsuri, itu panggilannya Ateng. Kemudian ya saya sendiri. Sudah berapa itu? 9. Baru 9, berarti 2 lagi. Rohimin, gawang. Nah, itu Bombo, gitu kan. Kemudian kalau untuk si Herli. Nah, Herli panggilannya namanya sebenarnya Herli Adi. Adik-beradik itu si Darwis. Nah, itulah pemain-pemain yang masih saya ingat. Nah, kalau yang tak ingat saya sebutkan mungkin lupa gitu ya. Oke, Om. Selain di Flamingo, Om Kama pernah main di klub luar daerah nggak Om? Sering kalau main-main di banyak panggilan lah begitu kan. Ya, dicatar ya Om. Iya. Kalau di luar Kabupaten Inil sendiri pernah main nggak Om? Ya, alhamdulillah. Untuk awalnya sebenarnya kalau nama saya ini dicatat orang jadi pemain di Pulau Kecil ini, orbitnya dulu dari Kuansing. Nah, dari Kuansing. Jadi di Kuansing itu saya sering membela, ya utamanya nama STM sendiri lah gitu kan. Nah, saya dulu lulusan dari STM. Dan seterusnya ya kecamatan. Nah, baru waktu ikut Suratin dulu membela nama Kabupaten Inhu, Persires.
Kalau kata orang dulu Persires, tapi kalau kami situ kan waktu itu masih nama daerah yang kami bawa. Nah, jadi kalau untuk luar daerah, ya daerah-daerah itu kalau masih sekolah dulu ya zaman-zaman itu saya membela sering dipanggil Sering. orang yang utamanya lah begitu kan. Bahkan pernah juga setelah keluar dari dari sekolah, pernah saya dipanggil ke Batam. Nah, jadi kalau untuk daerah-daerah ya sudah lumayan lah untuk jam terbang waktu itu. Kalau untuk sekarang kan kita sudah seperti ini ya udah nggak bisa lagi. Sudah pensiun ya Om? Ya. Nah, setelah Flamingo pensiun dari persepak bolaan, Pulau Kecil tidak pernah lagi meraih gelar juara nih Om. Kira-kira apa problemnya Om? Bukankah kita masih banyak sumber daya manusia yang berbakat dalam olahraga sepak bola nih Om? Ya, betul. Itulah sebenarnya yang jadi pemikiran bagi kami yang dulunya pernah membawa nama baik Pulau Kecil kan. Yang yang jadi masalah sekarang ya mungkin karena udah zamannya berubah begitu kan. Kalau kami dulu memang betul-betul kami utamakan olahraga. Olahraga yang kami utamakan untuk kehidupan sehari-hari itu dari olahraga gitu kan. Pencarian pun kami dulu dari olahraga. Jadi kalau sekarang yang saya sangat prihatinkan itu, kenapa tidak bisa dipertahankan? Dan kalau memang itu sudah menjadi perubahan zaman, ya janganlah istilahnya jangan terlalu drastis lah begitu kan. Kita yang dulunya sering juara, tahu-tahu generasi, malah kalau ditengok dari generasi sekarang daripada dibandingkan dengan generasi kami dulu, itu jauh. Lebih bagus-bagus yang sekarang. Karena cara berpikirnya juga lebih bagus dari sekarang. Lebih modern sekarang ya. Daripada kami yang dulu, kami fasilitas saja dulu harus ke sana kemari mencari. Kalau sekarang kan tinggal tuju ke Pulau Kijang atau kemana gitu. Kalau kami dulu sampai ke Parit Lapis, itu cuma cari lapangan itu. Bukannya sampai di sana langsung main, kita cari dulu lapangan kemana-mana, di mana yang bisa kira-kira untuk kita bermain. Nah, jadi kalau untuk sekarang memang ya mungkin karena perubahan zaman gitu aja lah. Apanya kan alasannya, yang lain itu kita tidak biasakan karena setiap manusia itu pasti punya hobi. Nah, dan saya tengok sekarang anak-anak muda itu hobinya itu terbagi. Nah, tidak terfokus kalau macam kami dulu kan ya, kalau misalnya generasi zaman saya dulu, kalau bola itu memang seolah-olah jadi kebutuhan utama untuk diri masing-masing itu. Kalau sekarang yang saya tengok sudah banyak permainan lain. Nah, macam main HP game itu kan. Kalau kami dulu kan tidak ada yang seperti itu. Betul-betul semua menguras otot, keringat. Yang kita perlukan kekuatan. Jadi sekarang pun kalau kita bandingkan dengan dulu, mungkin fisik itu kalau diapakan, kalau fisik kami dulu 90%, sekarang tinggal sekitar 70-an lah gitu. Karena memang utamanya dari pengaruh-pengaruh segala faktor lah gitu kan. Yang begadangnya, yang apanya. Kalau kami memang dulu istilah begadang itu ada juga, cuman tertentu. Kalau sekarang kan boleh dikatakan tiap malam, tiap waktu. Karena pengaruh gadget, perkembangan zaman ini. Kira-kira nih Om, ada harapan tidak untuk generasi persepak bola dari Pulau Kecil untuk kembali berjaya seperti dulu Om? Ya sebenarnya kalau harapan, itu tentu kita selalu ada harapan lah begitu kan. Namanya harapan itu yang kita cantumkan lah di depan begitu kan. Tapi kita sekarang tergantung dari generasinya. Nah, tergantung dari macam mana anak-anak ini. Kalau macam sekarang, anak-anak mau kita bina. Taruhlah macam kami yang sudah tua-tua ini mau membina. Tapi kalau sementara anak-anak yang mau dibina ini tidak mau, tentu serba salah juga kan. Oke lah, dia bilang mungkin karena tidak ada tujuan lah begitu kan. Kalau sekarang, untuk sekarang ini malah enak daripada kami dulu. Sekarang punya tujuan. Itu kan klub-klub besar menanti kalau memang betul-betul mau dibina dari bawah, bisa naik. Kalau macam kami dulu paling yang nunggu perusahaan kalaupun bisa. Nah itu yang kalau yang betul-betul ada nasib lah bagus, mungkin bisa jadi pekerja-pekerja kantoran lah. Berarti tergantung dari generasi muda yang saat ini ya Om. Ya, kalau dia mau maka bisa. Senior-seniornya siap melatih ya Om. Siap. Kalau kami ya tergantung kesepakatan mereka kan. Sekarang ini ada tinggal pilih. Kalau kami dulu memang susah. Mau cari pelatih itu tidak ada, mau cari membina itu tidak ada. Jadi terpaksa melatih sendiri. Latih sendiri-sendiri. Oke Om, apa nih pesan yang ingin Om Kama sampaikan ke generasi muda Pulau Kecil agar kedepannya Pulau Kecil bisa disegani lagi dalam dunia persepak bolaan reteh nih Om? Iya, kalau untuk harapan yang seperti itu, kayaknya
dari saya itu masih ngambang lah begitu ceritanya kan. Karena harapan saya pun saya apakan sama anak-anak itu pun kalau anak itu sendiri yang sekarang macam ini generasinya saya tidak bisa ngomong. Kalau memang betul-betul anak-anak itu ada yang mau, dia tinggal ngomong macam mana. Kami siap. Ini bukan omongan belaka gitu ya. Iya. Kalau memang ada yang mau silakan. Ini biar anak-anaknya juga kalau misalnya ada yang tahu lah gitu kan. Kami mau persiapkan. Asal siap, pembimbingnya siap. Dari Om sendiri Iya. siap melatih. Saya ya, Om? sendiri siap. Oke, Om. Ini bukan kita karena mau ngapakan begitu kan, karena apapun yang namanya olahraga itu, kita ini pernah punya nama dulu. Jadi yang saya sangat kecewa, betul-betul kecewa saya. Sekalipun begitu kami pensiun, sampai sekarang tidak pernah ada. Nah, ya kan? Langsung drop ya, Om. Langsung Tidak ada drop, sama betul-betul sekali. tidak ada sama sekali. Di Pulau Kijang aja yang dulunya kita yang menguasai, sekarang tidak Iya. punya nama kita. Berarti ada harapan besar sekali untuk kembali Kalau membuat nama untuk Pulau Kecil, harapan, selagi anak-anak itu mau, Iya. nah itulah harapan kita. Harapannya yang kita gantungkan sama anak-anaknya sekarang. Kalaupun kita punya keinginan besar, harapan yang mau kita kembalikan, ternyata yang mau kita bina tidak bisa, nol kan hasilnya. Iya. Jadi sekarang tergantung anak-anaknya. Kalau dia mau, oke. Oke, Om. Oke, Om, terima kasih sudah mau mampir di studio MA berbagi kisah dan pengalamannya. Terima kasih sama-sama. Oke, sahabat, itulah tadi perbincangan kita bersama legendaris pemain sepak bola dari Pulau Kecil. Terima kasih sudah menyaksikan. Untuk saran dan masukan bisa ditulis di kolom komentar ya, sahabat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Saya Devi Aulia, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.